Awal tahun 2026 kita mulai dengan readingan karma. Karma tabur tuai dari keadaan seseorang. Orang yang menyakiti zodiak terpilih, keadaannya seperti apa sih di awal bulan Januari 2026 ini? Kita buka sama-sama energinya buat zodiak siapa kali ini. Buat zodiak siapa kali ini kartunya acak dulu ya. Buat zodiak Pisces. Karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Pisces di bulan Januari 2026 ini dari tanggal 1 sampai dengan 10. Karma apa sih yang dia rasakan? Kita buka aja sama-sama energinya ya. Pisces ini kartunya buka tentang seseorang di sananya dulu gitu ya. Dulu nyakitinnya seperti apa, di energi kayak gimana gitu. Ini kartunya sebelum masuk ke karma yang dia rasakan ya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam melakukan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Pisces, ini energinya. Dulu seorang di sana nyakitin Pisces di energi seperti apa sih? Di energi permasalahan, the tower, lagi ada gangguan gitu ya, lagi ada permasalahan. Jadi bisa jadi dari the tower ini permasalahan kecil gitu ya, kok jadi besar. Kita cari tahu nanti kenapa masalah kecil bisa jadi besar sampai akhirnya nyakitin zodiak Pisces di energinya. Masalahnya datang dari mana? Yang pasti the tower ini kalau kitanya nggak hati-hati pasti ada kehancuran gitu. Ini energinya Pisces yang dulu nyakitin Pisces, siapakah itu? Sebutkan namanya di hati ya. Dari keadaan yang seperti apa, ini masalahnya satu kak, dia emang ada keinginan dia buat lepas dari keadaannya Pisces gitu ya, pengen ngerasain kebebasan di energinya. Karena gini ya, dulu ketika ada konflik masalah, dia kan bareng sama Pisces ada konflik masalah, kayak pengen lepas gitu ya. Pas dia nyoba keluar, pas dia lepas, kok ada jalan gitu, untuk dia maju gitu ya, untuk dia bahagia mungkin menurut dia di keadaannya, ada kayak ada keseimbangan. Jadi dia memilih untuk ninggalin zodiak Pisces. Di sini energinya bisa jadi energi dianya mentingin diri sendiri gitu ya, mikirin diri sendiri tanpa merasakan jadi Pisces seperti apa sih, kayak gimana sih rasa sakitnya ketika ditinggal seperti itu. Jadi sebenarnya the tower, permasalahan dari awal gitu, permasalahan yang dibuat tadi itu kayak permasalahan yang disengaja itu ya, udahlah jadi gede gitu, aku udah punya jalan ke sana ya, energi kayak gitu ya dulu dia nyakitinnya. Sekarang karma yang dia rasakan di bulan Januari 2026, bulan Januari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Apa sih yang dia rasakan? Ini kartunya. Ini ceritanya Pisces, seseorang di sana yang sekarang dirasakan. Ini mencoba bertahan. Orang di keadaan gini kayak gini ya, tadinya dikasih kemudahan tapi kok sekarang jadi susah gitu. Dia mempertahankan diri untuk nggak jatuh, mempertahankan diri untuk tetap bangkit di energinya, mempertahankan diri untuk tetap dia bisa berdiri. Pasti ujian di energi ini banyak ya, udah mulai datang di bulan Januari ini, ada berasa datang kok ujian gini banget gitu ya, aku harus bisa bangkit gitu dari keadaan ini. Ini udah capek gitu ya, udah ngerasa lelah, capek di kehidupannya. Apakah dia mikir tentang kesalahan dia ini tuh gara-gara nyakitin Pisces gitu? Apakah kepikiran ke sana atau enggak ya? Ini lebih ke dianya nyoba buat berdiri tegak gitu, walaupun masalah-masalah ujian datang begitu keras, begitu banyak. Sekarang yang terjadi di kehidupannya ini, dia lagi berusaha, lagi bekerja, lagi ngusahain pengen bangkit mungkin ya, tapi hangman kak belum saatnya, belum ada jalan. Buat saat ini dari keadaan yang tadi gitu ya, dia bertahan dari masalah-masalah yang terjadi, dia pengen ada kebangkitan, nyari jalan untuk dia bisa berdiri, untuk dia bisa senang, untuk dia bisa bahagia. Dia lagi ngusahain, cuman apa yang terjadi di sini hangman berarti ada sesuatu yang harus dia perbaiki dulu dari keadaannya.
Bisa jadi yang harus diperbaiki ya dirinya sendiri dulu gitu sebelum dia menemukan jalan untuk kebahagiaan dari segi keadaan. Apakah bisa dia memperbaiki diri sedangkan fokus dia lebih ke udahlah aku ngusahain gitu ya tanpa ada perbaikan di dirinya dia. Biasanya orang di energi kayak gini sulit untuk bisa bangkit, sulit untuk bisa maju. Karena dia nggak sadar bahwa kesalahan dia ya ada di dirinya dia gitu ya, tentang keadaan yang terjadi dia rasakan saat ini ya hukuman dari apa yang dia perbuat. Ini dia ngusahain tapi jalan nggak ada, judgment yang halangin, belum ada jalan. Ini dari alam semua. Kalau kartu tengah tadi dari sifat manusia, dia ngusahain, yang halangin jalannya belum ada karena ada hangman di sana nahan dulu gitu ya sebelum dia maju karena ada yang harus dia perbaiki dulu. Apakah dia akan sesadar itu dengan segala sesuatu yang dia miliki gitu ya, dengan segala apa ini ya, kayak ego, dengan segala kejelekan-kejelekannya lah ya. Apakah dia bisa bangkit? Ini kartunya yang sekarang dia rasakan saat ini. Ini sebelumnya yang baru masuk jangan lupa subscribe, share, like dulu, komen channelnya Rizky Tarot ya. Makasih banyak yang udah support terus, dukung terus. Energi lelah, ada energi curang. Oh masih curang, makanya susah buat bangkit ya. Ini sebelumnya dia nyari jalan untuk kemana sih arah tujuannya, tapi di sini kebingungan sendiri. Ada energi apa lagi? Ini ada energi perenungan, ada energi kebersamaan, ada energi Ace of Cup, ada energi, ada rasa kecewa. Udah kecewa gitu ya, mau apa lagi lah, itu yang diinginkan bersama sebenarnya. Tapi kalau seseorang yang nyakitin Ariasnya seperti itu ya, ini energi curang juga, mau gimana lagi. Susah kak, kita berhadapan sama orang yang curang kayak gini susah. Jalan satu-satunya, jalan terbaik ya udahlah maju gitu ya, nyari orang terbaik untuk Pisces di energi ini. Pisces ini sebelum lanjut, yang mau belanja silahkan klik aja linknya di sini, atau klik aja yang nggak belanja juga ya, silahkan lihat-lihat produk, ada produk apa aja. Kita lanjut ya ke energi zodiak Pisces. Ini ada Hangman, seseorang di sana yang nyakitin zodiak Pisces saat ini. Hangman berarti belum saatnya dia bahagia gitu ya, saat ini masih emang masa-masa hukuman karma. Harus lewatin dulu karma, harus lewatin dulu tabur tua yang udah dia lakukan di keadaan sebelumnya. Makanya Hangman ketika dia ngusahain belum ada jalan. Hey, masih ada The Devil. Ini energinya kayak gini ya, dari keseluruhan cerita ini sebenarnya kayak jalan teh dikasih gitu ya, dikasih mulus. Ini kalau dia baik sebenarnya bisa akan ada keberlimpahan, akan ada jalan gitu. Tapi berhubung di sini ada The Devil, makanya apa yang direncanakannya nggak ada keberhasilan. Ini masih ada godaan di kehidupannya. Dia misal dia mau bangkit, udahlah aku mau bangkit gitu ya, mau pengen niatan baik. Sebenarnya jalan dikasih kalau ada niatan baik untuk dia merubah diri, merubah sikap atau merubah dirinya ya, yang jangan sampai tergoda lagi sama sesuatu yang mungkin belum jelas di depan. Tapi di sini masih ada godaan, masih ada The Devil, jadinya apa yang dia usahakan ya belum saatnya untuk dia temukan kebahagiaannya. Ini masih ada Hangman kak di sini. Hangman ya karena The Devil gitu ya, karena godaan. Terus tengahnya gimana sih? Ini segimanapun dia ngusahain, berusaha, jalan nggak ada. Kenapa jalan nggak ada? Kenapa jalan nggak ada? Ya ada godaan, masih ada godaan gitu, kayak dia pengen bener gitu ya, udah niatan pengen bener, dikasih jalan, pas udah mulai bener baru juga kelihatan sedikit ada godaan, tergoda lagi gitu. Jadi sampai kapanpun juga apa yang dia kerjakan sebenarnya sia-sia, jalan nggak ada, judgment nggak ada. Di sini ada 2 tongkat, kayak ada pilihan gitu, ada kesedihan. Ini sebenarnya bukan yang dia mau ya, dia ngusahain ini, berusaha gitu untuk bisa nyari kebangkitan, bukan kemauannya dia. Sebenarnya ini 2 tongkat yang dia inginkan, kayak nggak mau capek gitu ya, pengen tenang aja tapi nggak bisa. Di sini ada kesedihan ya, orang kalau mau senang harus berusaha. Ini seseorang di sini kayak pengen nyata diam, tapi kesenangan nggak datang ya, udah lama juga dia seperti itu nggak datang. Makanya dia nyoba buat memulai, ya udah aku ngusahain aja, siapa tahu
akan ada keberhasilan, siapa tahu akan ada perubahan. Tapi ternyata jalan nggak ada di sini, karena emang energinya ada tegurannya sampai dia sadar gitu kalau oh ini semua teguran dari apa yang dia lakukan di keadaannya. Pisces sekarang di energi dia ada apa sih? Di energi dia saat ini capek, ada energi lelah. Energi capek, energi lelah gini, baiknya gimana ya? Ini saat ini gitu, dari keadaan dia ngusahain tapi jalan nggak ada gitu ya, kayak susah buat jalan untuk dia bangkit. Sekarang energi dia capek sendiri, lelah sendiri. Ini harus gimana sih? Yang terbaiknya harus bagaimana sih gitu ya? Ini King of Swords. Terus ada energi cinta, The Lover. Lalu ada energi Nine of Pentacles. Ini ada rasa lelah, ada rasa capek lelah gitu ya di keadaan saat ini. Dia udah ngusahain berjuang, memperjuangkan mati-matian untuk bisa ngerasain senengnya, bahagianya apa yang dia usahakan gitu. Jadi selama ini dia ngusahain apa, tapi apa yang diusahakan sia-sia gitu, kayak nggak berasa hasilnya. Dianya capek sendiri karena percuma juga gitu ya, aku udah ngejar, udah lari kok rezeki nggak ada, kayak gini terus gitu, kebahagiaan nggak ada. Tapi dia terus mengejar yang halangin cinta, perasaan. Berarti saat ini udah tau lah ya, ini yang halangin perasaannya dia saat ini. Sesuatu yang dulu didekatkan tapi dia hanya ngejauh, yang halangin dia, yang bikin dia capek itu kayak gini kak energi ini teh. Seharusnya dia udah senang bahagia sama orang yang dulu didekatkan sama Pisces gitu, tapi sekarang gara-gara tindakannya dia ninggalin Pisces di keadaan ini, dianya jadi capek sendiri. Ini yang halangin itu ya. Jadi dianya juga pas ngejalanin kehidupan berasa aku menyesal gitu udah milih jalan ini. Tapi gini ya, orang teh dikasih kesusahan terus, bukannya sadar di sini ada kecurangan, malah terus-terusan aja kayak curang. Itu bukannya sadar, malah ada kecurangan, makanya teguran datang terus. Ini yang dia kejar ego, makanya apa yang dimau belum terwujud. Ini orang nggak sadar ya, nggak sadar gitu, terus aja ngelakuin hal yang nggak baik di sini. Ketika dia susah, apalagi pasti mikirnya ini gimana caranya aku harus cepat-cepat bisa naik, gimana caranya ini aku harus cepat-cepat bisa kaya. Ini ikutin kata hati, dia kayak ngikutin ini ego, antara ego kata hati, lebih ke ego ya. Soalnya apa di sini kecurangan, terus yang ngehalangin juga jalan yang dia pilih. Kayak berhubung dia pengen cepat gitu ya, pengen bertahan di keadaan, pengen cepat buat menemukan kemauannya. Ini dia ngusahain tapi di jalan yang nggak baik gitu. Ini kecurangan, ini ngikutin ego di sini. Yang halangin uangnya, duitnya gitu. Jadi kayak dia tuh nyari jalan gimana caranya untuk bisa bangkit walaupun jalan itu jalan haram gitunya. Nah itu yang sebenarnya kalau niatan dia ke situ, itu yang lebih berat lagi, kayak ngeberatin dia untuk keadaannya ini di harapan. Nggak taunya emang dilihat dari keadaan lagi kamu teh lagi dikasih cobaan kok jalan masih gitu aja gitu ya, kayak gitu. Ini The Hermit. Sebelumnya dia nyari jalan biasanya nggak ketemu. Kenapa bisa bilang nggak ketemu? Karena saat ini juga dia masih di energi kecurangan ya, berarti nggak lulus di ujian kemarin. Orang kalau nggak lulus terus dikasih teguran nggak lulus ya, tahu sendirilah gimana gitu ya nantinya. Ini Ten of Cups tentang kebersamaan. Di sini ada Ace of Swords. Targetnya ke target susah. Ini kenapa sih dia gagal gitu ya di ujian-ujiannya? Kayak yang dia pikirkan teh, ini keluarga harus gimana, ini keluarga harus gimana gitu, tanpa sadar. Kayak gini ya, ini obsesi pengen ngebahagiain orang yang disayang tapi jalannya salah. Makanya di sini kayak susah terus gitu ya. Kenapa sih nyari jalan salah? Ini kayak nggak penerimaan di keadaannya. Orang gitu kalau udah aku nggak nerima hidup kayak gini, kayak nggak nerima gitu ya, makanya jalan apa aja juga dia ambil untuk kesenangannya dia. Targetnya dari penerimaan. Sebenarnya niatannya baik untuk orang yang dia sayang, cuman jalannya yang nggak baik gitu. Makanya di sini
teguran demi teguran datang. Sampai akhirnya dia sendiri bingung harus gimana sih dengan keadaan yang terjadi ini. Itu aku harus ngapain, harus ngelakuin apa, harus gimana untuk kebersamaan, untuk kebahagiaan jangka panjang. Kok nggak ada kebaikan-kebaikan yang datang. Ini dia yang pilih jalan itu ya, jadi dia sendiri yang harus terima resiko jalan itu. Sekarang udah terlanjur dia masuk ke jalan yang salah, di energinya nggak ada perubahan, nggak ada kebaikan, malah yang ada kecurangan-kecurangan di keadaannya. Di sini resikonya kebersamaan jangka panjang, keluarga jangka panjang mungkin nggak akan sebahagia itu gitu ya, nggak akan sebahagia yang dia usahakan karena jalannya dia buat nyari uang rezeki salah. Ini kebaikan-kebaikan nggak datang di sini. Terus kedepannya tentang tujuan. 3 tongkat, yang mana 3 tongkat ini aku harus punya tujuan ke sini gitu. Ini aku harus punya tujuan ke sana. Ini 3 tongkat ya tentang tujuan. Dari keadaan yang dia rasakan gak ada kebaikan, ini mau sampai kapan kok aku gak ada kebaikan terus gitu. Dari energi itu sampai dia sadar tentang jalan, ya udahlah aku nyari jalan gitu, aku nyari jalan ke sana. Apakah dia akan berubah baik? Akan baik nggak? Di sini ada DP, ada godaan, terus apa yang direncanakan nggak ada keberhasilan, tempran, nggak. Ini walaupun dia tujuan niat benar ya, ini niat benar gitu, udah mau benar, tapi pas udah ketemu jalan, ini pasti lebih baik gitu, pasti akan ada baik. Terus ada godaan, dianya tergoda lagi, jadi sampai kapanpun dia nggak akan bisa. Karena sebelumnya juga udah dikasih jalan kayak gitu, jadi kayak terulang lagi hal yang sama, ujung-ujungnya curang lagi sama keadaan. Ini di energinya ada perenungan saat ini, mungkin Pisces udah ngediamin dia gitu ya, yang diharapkan pengen bersama, pengen bareng keluarga, tapi mau gimana lagi, yang kita mau ajak benernya juga orangnya kayak gini gitu. Jadi udahlah, Pisces mungkin di sini banyak diam, banyak merenung dengan keadaan ini, karena yang ditakutin juga kalau Pisces mau ngajak dia untuk hidup lagi bersama Pisces di keadaannya yang Pisces takutin juga di energi ini, takut seseorang di sana belum ada perubahan, tapi dia emang belum ada perubahan ya. Ini rasa kecewa yang udah dirasakan memaksa Pisces untuk pergi aja lah, ninggalin ini. Jadi sekarang Pisces punya perasaan keinginan untuk pergi dari energi ini, dari keadaan ini, kayak nggak mau lagi lah, capek gitu. Seperti itu Pisces energinya. Makasih banyak ya yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah belanja di linknya, makasih banyak. Yang udah aktifin tombol lonceng juga makasih. Kita tutup ceritanya Kak, tutup ceritanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.